Jadi Siap, baik, siapapun baik. nanti partai yang mengusung Mas Ganjar, dia akan dapat double tiket. Oke, Tiket buat Ganjar baik. menang, tiket partainya akan menjadi pemenang juga. Baik. Persoalannya, Mbak Puan itu bukan tipe pemimpin pansos, tidak Oke. tipe pemimpin yang apa ya, yang masuk gorong-gorong gitu loh. Ya, baik. Selamat malam sahabat media Indonesia, teman-teman semuanya di mana saja berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya yang akan bertugas sebagai host malam ini, jurnalis media Indonesia Thomas Suwarta, dalam diskusi rutin kita seperti biasa, The Journalist on Duty. Ya, baik. Saya berterima kasih sekali sudah banyak teman-teman yang bergabung bersama kita dalam Instagram Live pada malam hari ini. Saya tidak bisa sapa teman-teman satu persatu. Ya, ada Surajaya, Randi Permana, ada Yahya. Selamat malam teman-teman. Ada Irham. Iya, baik. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Memang kita beruntung bahwa Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu sudah memberikan sedikit dalam arti tertentu catatan positif terkait perkembangan COVID-19 di tanah air, bahwa boleh melepas masker di area terbuka. Nah, tentu ini juga memberikan kesempatan yang baik tentu buat masyarakat, tapi tetap bukan berarti lengah untuk tetap ikut mengantisipasi dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Iya, baik teman-teman semuanya. Ya, ini baru 24 orang yang bergabung. Ini masih belum banyak rupanya yang bergabung, tetapi mungkin nanti akan bergabung bersama kita. Boleh say hello dong teman-teman yang bergabung di dalam Instagram live kita pada malam hari ini. Teman-teman ini ada di mana saja, terus situasi di tempat teman-teman seperti apa, semoga semuanya berjalan baik. Ya, baik. Teman-teman sahabat media Indonesia, Bang Sujat Miko, ada Hadi Daru, iya baik. Ya, ini sahabat media Indonesia yang sudah bergabung bersama kita dalam diskusi pada malam hari ini. Dan teman-teman seperti biasa, iya, terima kasih Arya Nitra Gaspol. Oke, thank you. Ada dari Kota Bogor. Selamat malam Kota Bogor. Baik, ya. Teman-teman semuanya, diskusi kita pada malam hari ini rasanya saya pikir juga mungkin teman-teman sudah coba notice karena disampaikan juga di dalam Instagramnya Media Indonesia. Tema diskusi kita pada malam hari ini menarik karena kita berbicara dalam konteks persiapan menuju Pilpres 2024. Wah, seru sekali. Ya, kita belum apa-apa, ini masih ada 2 tahun lagi. Salam ke Padang, Atika Fauzia. Iya, Eda Evalina. Terima kasih. Ada teman-teman dari Padang. Menuju 2024, tampaknya suhu perpolitikan kita makin panas. Ini lembaga survei membuat survei, partai politik sibuk bersilaturahmi, terus tak kurang juga di barisan masyarakat, obrolan-obrolannya sudah mengarah dan menjurus, ntar kira-kira siapa nih kandidat terkuat gitu kalau kita bicara Pilpres 2024. Tak kalah dari itu, saya pikir teman-teman, elit-elit politik kita juga, kalau kita perhatikan, mulai banyak begitu ya, melakukan komunikasi. Partai A bertemu partai B, partai C, lalu mereka membangun komunikasi politik, bahkan sudah ada yang terang-terangan
membentuk sebuah koalisi begitu ya, seperti yang terjadi. Wow, salam sehat dari Jayapura. Thank you Papua. Ya, baik. Teman-teman semuanya, saya tidak sendiri dalam diskusi pada malam hari ini, karena nanti saya akan ditemani oleh dua narasumber, dua sahabat media Indonesia yang mewakili pilihan capres yang masing-masing. Jadi singkatnya, Balikpapan hadir. Thank you Balikpapan. Ya, singkatnya pada malam hari ini kita mau bicara diskusi mengenai calon presiden atau Prabowo atau Puan Maharani. Ini kan masih pilihannya baru di antara dua ini. Nanti calon-calon lain kita akan bedah lagi gitu. Tapi tolong dulu malam ini kita fokus bicara dua orang ini begitu ya. Jadi harap teman-teman ini boleh juga ikut memberikan komentar. Tangsel hadir menyimak, tadi ada dari Kampung Melayu, thank you. Ya baik semuanya teman-teman. Intinya kita coba dulu fokus bicara tentang dua tokoh ini. Ada Puan Maharani dan ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Yang memang dua nama ini disebutkan di dalam banyak survei beberapa waktu terakhir sebagai kandidat dalam tanda kutip yang berpotensi maju di dalam pencalonan presiden di 2024. Nanti saya akan bergabung sebagai narasumber pada malam hari ini Ketua Umum Sekretaris Nasional Relawan Ganjar Pranowo Mania, itu Bung Immanuel Ebenezer, dan nanti yang kedua ada Bung Firman Masengi sebagai Ketua Umum Sekretariat Nasional PMP, Puan Maharani peduli katanya. Iya, thank you Sumedang. Ya baik, dengan teman-teman lain yang saya pikir ada dari mana-mana ya, dari seluruh Indonesia maupun mungkin juga ada yang dari luar negeri ikut menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Depok, selamat malam Bung Evan. Ya baik, saya akan terima dulu teman-teman sahabat media Indonesia yang akan berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Ada Bung Eman, satu lagi, ya, oke. Siap, selamat malam Abangku. Siap, Thomas. Selamat malam. Kedengeran nggak suaraku? Dengar suaranya Bung Noel pasti selalu terdengar di mana-mana, bicaranya lantang kan gitu. Diajarin Bang Thomas, saya diajarin. Wah. Jangan. Saya yang berguru sama Bung Noel. Jadi kalau ditelevisikan Bung Noel ini terkenal garang, gahar. Semoga juga malam ini diskusi kita santai tapi tetap membawa sesuatu terutama untuk teman-teman sahabat media Indonesia. Ya, sambil kita tunggu Bung Firman ya, ini tadi saya sudah terima. Bentar. Baik, Bung Noel sehat? Lagi di mana ini? Puji Tuhan, alhamdulillah. Aku lagi ada di rumah nih. Mantap. Inilah kalau dengan berbagai macam ini, tapi Bung Noel ini tetap selalu eksis, muka tetap cerah ceria. Apapun masalahnya tetap semangat. Begitu ya Bung Noel ya? Pokoknya kalau udah ditelepon Bang Thomas ini kita harus hadir lah. Susah untuk nolaknya. Apalagi kalau ngebahas soal Republik. Waduh, bahaya. Ampun. Inilah yang kalau wah ini ya. Baik. Sambil kita nunggu ya teman-teman sahabat media Indonesia, nanti Bung Firman yang akan juga bergabung dengan kita. Bung Noel tadi saya sudah coba mengawali begitu ya dengan teman-teman ini karena kita diskusi bagaimanapun kita menjelang memasuki tahun politik dalam beberapa waktu ke depan, dan rasanya memang peta ya sudah mulai terlihat meskipun memang belum fix betul, dan kita senang sekali, saya happy banget ketika Bung Noel juga menjadi orang yang terdepan saat ini berada di barisannya Ganjar Pranowo begitu. Jadi kalau kemarin Jokowi mania, sekarang JP mania. Ini gimana ceritanya ini? Boleh cerita dulu sebelum kita cerita yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu gitu. Gimana kira-kira bisa membentuk JP mania ini? Kan Abang terkenal sebagai Jokowi mania tadinya kan? Ya, gimana kira-kira? Jokowi mania ini kan melahirkan dua
dua relawan. Pertama itu adalah waktu 2017 yang namanya Batman, Basuki Cahayapurnama Mania. Itu saat Ya. itu kita lihat bahwa aktivis dan kemudian relawan Jokowi tidak punya keberanian untuk mendukung secara terbuka saat itu Ahok. Nah, waktu itu kita Batman pendukungnya Jokowi, satu-satunya relawan Jokowi yang secara terbuka berani mendukung Ahok saat 2017. Kedua, ya waktu itu kalangan aktivis 98 juga punya keraguan untuk mendukung Ahok. Saya juga coba mempelopori mendukung Ahok, walaupun hasilnya kita lihat Ahok sedikit tidak beruntung, tapi secara moral ya kita mendapatkan kemenangan, kalah secara elektoral, tapi secara moral politik kita menang gitu. Nah, hari ini kenapa kita buka lagi namanya JP Mania? Ya sama seperti sejarahnya kayak waktu saya mendukung Ahok. Karena kita lihat kan relawan Jokowi belum ada yang punya keberanian untuk mendukung Mas Ganjar. Nggak relawan Jokowi, nggak relawan siapapun. Akhirnya kami mempelopori saat itu deklarasi mendukung Mas Ganjar. Dan waktu itu kami langsung deklarasinya itu di salah satu media utama, grup media Indonesia, yaitu Metro TV. Itu benar, itu fakta sejarah. Itu nggak bisa kita bohongi dan kita pungkiri bahwa deklarasi pertama yang meliput itu adalah Media Indonesia Group melalui Metro TV-nya. Gitu. Jadi Media Indonesia ini selalu mempelopori perubahan-perubahan yang berbasis kebangsaan. Jadi kita nggak kaget kalau seandainya Media Indonesia Group ini bicara tentang kebangsaan yang terdepan, garda terdepan bicara kebangsaan, kepemimpinan, apapun yang berkaitan dengan perubahan, yaitu Media Indonesia. Media Indonesia itu peka terhadap perubahan. Nih bisa-bisanya Bung Noel, tapi oke lah. Nih terima kasih gitu untuk cerita itu, karena itu bagaimanapun sebagai sebuah apresiasi ya. Tetapi waktu itu kan tadinya Bung Noel mengatakan ini belum ada yang berani untuk menyampaikan. Nah, munculnya keberanian itu karena melihat Ganjar ini punya sesuatu kah? Atau memang karena sedang merasa disingkirkan gitu dalam waktu tertentu, kok ini teman-teman pada menghindar atau memang belum momentumnya sebenarnya? Gini, ini kan terkadang kita terlalu kaku dalam menghadapi kontestasi politik itu 2024. Nah, ada sebuah kekosongan wacana saat itu. Saya masih ingat tahun 2021. 2021 orang tidak berani bicara tentang pasca Jokowi siapa. Waktu itu saya coba mewacanakan Ganjar Pranowo. Saya coba wacanakan, ternyata setelah saya wacanakan, ini menjadi bola salju yang begitu besar. Akhirnya beliau diperhitungkan lah sampai detik ini, sampai di beberapa lembaga survei juga elektabilitas Mas Ganjar itu makin meroket. Gitu. Apalagi kemarin saya pernah dibully sejagat raya ketika saya yang membela Munarman menjadi saksi meringankan. Setelah saksi meringankan, pasca waktu itu kita deklarasi di Indramayu, kita deklarasi itu di tengah sawah. Tidak ada relawan Jokowi yang deklarasi di tengah sawah, cuman kita doang. Nah, setelah itu deklarasi, kemudian saya jadi saksi Munarman, dihujat sejagat raya. Saya deklarasi di NTT, di Larantuka. Di Larantuka saya deklarasi, begitu masifnya juga antusias masyarakat Indonesia Timur, khususnya Larantuka dan NTT. Setelah itu pasca dari deklarasi itu kita cek lagi, ternyata elektabilitas Mas Ganjar makin meroket lagi. Saya tidak mau GR karena faktor saya, tapi saya yakin memang Mas Ganjar ini ini ada semacam pengulangan sejarah di 2014. Mas Ganjar akan tetap menjadi magnet suara untuk siapapun partainya. Gitu. Karena saya melihatnya kan hari ini ada dua narasi besar yang coba digaungkan untuk mendiskreditkan Mas Ganjar. Satu, membuat masyarakat untuk tidak percaya diri berkaitan dengan tiket. Kedua, dengan narasi-narasi yang
yang lainnya karena dia bla 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 lah. Tapi kan tidak juga. Hari ini kita lihat demokrasi yang kita anut hari ini adalah partisipasi politik rakyat itu penting. Gitu. Itu esensi dari demokrasi. Betul. Karena kita mau bicara tentang substansi demokrasinya. Karena partisipasi rakyat itu penting. Nah, saya melihatnya ketika tiket ini tidak dikasih, saya yakin rakyat akan memberi 2 tiket. Pertama, tiket untuk Mas Ganjar. Kedua, tiket untuk partai yang mengusung Mas Ganjar. Yaitu apa? Tiket kemenangan. Jadi, siapapun nanti partai yang mengusung Mas Ganjar, dia akan dapat double tiket. Tiket buat Ganjar menang, tiket partainya akan menjadi pemenang juga. Ini jadi kalau relawan yakin dan sepercaya diri Bung Noel ini udah kayak udah selesai lah pilpres ini. Tapi gini Bung Noel. Sorry, saya ada punya pertanyaan sedikit sebelum kita masuk ke hal-hal yang agak rumit lah. Kenapa seyakin itu gitu bahwa seolah-olah penerus Jokowi itu ada di Mas Ganjar gitu, ada sama Pak Ganjar? Emang nggak ada tokoh lain apa yang kira-kira memang ya kalau itu jadi alasannya di lain soal survei dan segala macam itu mungkin gitu. Gini, argumentasinya sederhana. Kita mau memacu para kader bangsa untuk berani tampil di kontestasi nasional ini dengan gagasan dan kerja berbasis gagasan dan kerja. Itu artinya agar 2024 nanti demokrasi kita itu tidak berbasis lagi caci maki, konflik yang tidak berkesudahan, kemudian berbasis bullying gitu loh. Kita mau nanti 2024 nanti berbasisnya gagasan dan program. Makanya kita berharap ketika saya mendorong Mas Ganjar, ada dong yang lain-lain nimbul. Nah, kan mulai ada yang nimbul tuh. Ada siapa? Mas Anies, Ridwan Kamil, atau siapa banyak. Kita artinya apa? Ternyata kita tidak kekurangan kader bangsa. Gitu loh. Kemudian ada Mbak Puan, ya nggak apa-apa. Kita keren. Artinya biar gini, biar konsentrasi 2024 itu diisi kader-kader bangsa yang punya gagasan besar buat bangsa ini. Jadi tidak rakyat itu nanti tidak ditawarkan semacam kucing dalam karung lah. Karena kan kita dengan era digital hari ini, industri digital ini, siapapun para calon ketika mereka ingin menyalonkan diri, kan jejak digitalnya kan mudah mencarinya. Gitu loh. Nah, inilah diuntungkannya ketika ada industri digital. Makanya kita berharap juga semoga aja nanti kader-kader bangsa, enggak itu Ridwan Kamil, Mbak Puan, ada juga Mas Andika Perkasa, Panglima, kemudian ada Mas Anies Baswedan, ada siapa, banyak lah. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan 2 tokoh ini, karena jangan juga mengkerdilkan tokoh yang lain. Kalau kita sebagai kader bangsa, mari kita bicara tentang politik kebangsaan. Sama apa yang sudah disajikan media Indonesia. Media Indonesia ini selalu menyajikan politik kebangsaannya. Nah, itulah kita pentingnya sebagai kader bangsa. Yuk kita sama-sama bicara soal leadership 2024 itu bukan berbasis sektarian. Lantas primordialisme dan sebagainya yang berbasis sinisme lah. Itu atau yang lain-lain. Kita mau semua itu berbasis gagasan dan program. Artinya coba kita membangun demokrasi untuk 2024, kita sajikan demokrasi yang berbasis berkualitas. Gitu. Problemnya gini mungkin Bang Noel. Ketika muncul nama Ganjar Pranowo belakangan ini, memang secara survei popularitas dan segala macam itu tinggi ya. Itu semua kita tidak bisa membantah itu. Tetapi ini kan tak kurang juga suara-suara lain dari masyarakat. Kira-kira begini, emang apa hebatnya Pak Ganjar ini? Kan gitu. Satu gini, sebelum Bung Noel jawab mungkin, orang selalu jawab begini kemudian. Kalau kita pakai pendekatan tadi kualitas kepemimpinan, keberhasilan, rekam jejak, dan segala macam, mungkin nggak pertanyaan-pertanyaan itu relevan dan harus dijawab gitu oleh Pak Ganjar sendiri dan ya oleh Bung Noel dan kawan-kawan yang memang memastikan ya Pak Ganjar ini oke begitu kira-kira sebagai pilihan masyarakat tuh 2024 gitu kira-kira. Ya makanya harus ada jawaban yang rasional.
Yes. Gitu. Misalnya berbasis kinerja, kinerjanya di mana? Itu ukurannya di mana gitu loh. Jadi tidak sebagai pendukung itu tidak berbasis dukungannya itu emosionalitas, harus Ya. ada rasionalitas. Mhm. Rasionalitas program, rasionalitas gagasan, sampai rasionalisasi politik yang lainnya. Nah, itu kan Yes. harus menjadi pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak menjadi dukungan berbasis emosionalitas itu. Dan kita misalnya tunjukin Mas Ganjar itu kemampuannya di sini, bla 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 bla. Kemudian apa yang sudah dikerjakan Mas Ganjar ini loh, kita tunjukin. Apakah benar ya? Udah dicek aja. Apakah kita hanya bluffing atau apa? Nah, kemudian kan Mas Ganjar juga ketika kita sebagai pendukungnya, supportingnya, juga bisa menjaga apa yang sudah kita sosialisasikan tentang apa yang sudah dilakukan Mas Ganjar. Nah, inilah pentingnya para kandidat-kandidat ini tidak misal kayak gini. Ini kan tradisi sebelum Jokowi, ini kan ada tradisi politisi yang politik tiba-tiba baik, tiba-tiba sholat, punya minta ampun, ada lagi Tiba-tiba santri, program tiba-tiba TV. santri, tiba-tiba santri, gitu ya. Waduh, sholatnya minta ampun, baiknya tiba-tiba nelfon, wah apa kabar kawan, wah semua disapa dari teman SD sampai SMA, sampai kuliah, sampai teman-teman yang mana diteleponin. Nah, maksud saya kita nggak mau yang politisi model kayak begitu. Kita harus punya pemimpin leadership, kepemimpinan itu yang punya konsistensi berpihak. Kalau model yang kayak begitu yang tiba-tiba itu, kemungkinan besar untuk melakukan penipuannya tinggi. Apa kira-kira yang dipunya? Apa kira-kira yang dipunya Mas Ganjar, Bung Noel? Itu yang tadi saya tanya gitu. Ya, pertama gini, beliau punya konsistensi dalam menjaga ideologi. Oke. Pertama, kedua, beliau sangat peka terhadap yang namanya demokrasi berbasis digital. Karena ini beradaptasi dengan pemilih milenial atau pemilih digital. Kedua, beliau punya kemampuan komunikasi politik yang baik. Selain kerja-kerja yang lain, itu nanti kita coba buka datanya, kayak gitu. Ya. Di tengah itu ada yang ini kan kalau kita bicara di Pilgub 2018 di Jawa Tengah sekalipun, itu kan banyak sekali lawan politik yang mengatakan ya kalau beliau itu sebenarnya juga di gubernurnya pun di periode pertama, kalau bicara ke kemiskinan Jawa Tengah lah, itu kan selalu yang disampaikan oleh lawan-lawan politik, Bung Noel. Ini menjawab hal-hal seperti itu emang itu, data yang nggak boleh kita pungkiri. Ya itu kan data. Data yang nggak bisa kita pungkiri. Kemudian itu bukan black campaign. Justru itu harus menjadi motivasi Mas Ganjar bahwa ternyata di Jawa Tengah itu ada kemiskinan. Gitu. Harus dijawab ya bahwa kemiskinan itu bisa dia selesaikan dengan program-programnya dia, gitu loh. Jadi kita tidak boleh juga, wah itu hoax, nah enggak dong. Kita lihat di mana misal kemiskinan itu. Kalau Jawa Tengah kan provinsi, pasti kemiskinan itu ada di wilayah-wilayah daerah, tingkat kelurahan, kecamatan. Nggak mungkin satu Jawa Tengah itu, satu provinsi itu kemiskinan itu ada di Jawa Tengah. Secara provinsi nggak mungkin, pasti itu di wilayah-wilayah kecil yang tidak terjangkau, mungkin ya tidak terjangkau. Nah, setiap wilayah itu kan ada biasa kepala daerah, entah bupati, entah apa gitu loh. Nah, bupati-bupati ini apa kerjanya dong? Jangan dilemparkan ke Mas Ganjar aja, sama halnya waktu Jokowi. Yang kacau misalnya daerah NTT yang miskin, yang dituduh Jokowi. Loh, apa fungsinya gubernur di NTT gitu loh. Kemudian waktu itu misalnya kayak di Papua, di daerah Nduga. Di Nduga itu ada kemiskinan dan kelaparan. Loh, kok disalahin Jokowi? Yang salah gubernurnya. Apa fungsinya namanya gubernur di sana? Dan fungsinya apalagi namanya bupati atau wali kota. Karena setiap wilayah itu punya pemerintah daerah masing-masing. Gitu. Nah, ini juga harus bisa kita peka mampu menjawab persoalan-persoalan ini gitu loh. Nggak bisa juga dijawab dengan ya jawaban-jawaban yang tidak berbasis rasional itu. Gitu. Baik. Oke, sahabat media Indonesia ini ya sambil kalian bisa mengikuti, boleh juga ikut memberikan komentar begitu. Mumpung ada orangnya di sini, nanti Bung Noel bisa menjawab langsung pertanyaan dari teman-teman. Tapi saya mewakili lah Bung Noel, pertanyaan warganet selama ini. Memang, tadi seperti Bung Noel bilang, kalau Jokowi, Mas Ganjar ini, semacam penerus dari Pak Jokowi lah begitu, soal merakyat,
mungkin yang beliau kelihatan dari segi komitmen kebangsaan dan segala macamnya tadi. Dan di samping itu, ada juga yang melihat begini, dalam konteks kita sebagai bangsa hari ini, dengan kita memilih Mas Ganjar misalnya, seakan-akan memelihara, ini ya, memelihara pembelahan yang selama ini terjadi. Karena apa? Orang melihat Ganjar Pranowo sama seperti orang melihat Pak Jokowi misalnya. Dendam politik itu juga akan makin terpelihara, dan situasi itu kan yang kita alami saat ini. Ya. Butuh katalisator sebetulnya yang bisa mengawinkan kedua kelompok besar ini yang ada di Indonesia. Itu bagaimana kira-kira? Ada Nah, pertimbangan? jawabannya ya, memang ya itu terjadi kepada kebetulan itulah pertanyaanmu itu Thomas sudah sebetulnya menjadi PR buat kita sama-sama. Kayak kemarin lah, saya ini kurang apa dukungan ke Pak Jokowi, kemudian bagaimana saya menjaga toleransi, NKRI, bahkan sampai agama saya pun Kristen. Saya diteroriskan oleh kelompok yang namanya pendukung Jokowi. Iya, betul. Itu kan gila. Artinya benar. Apa namanya ya bahasanya itu, ada semacam pesimisme menghadapi 2024 ini tanpa ada semacam rekonsiliasi. Karena memang hari ini kita punya problem, ada polarisasi di tengah rakyat. Kalau dulu kita berhadapan dengan elit kekuasaan, sekarang bukan penguasanya, tapi para pendukung penguasanya yang kita lihat ada semacam bahasa yang paling baik itu brutal dalam politik, brutal dalam demokrasi. Karena pemahaman demokrasinya tidak didasari oleh proses diskusi dan sebagainya, atau kalau tidak bukan karena dia membaca, karena cuma menonton dan melihat grup WhatsApp. Saya menjadi korban penghakiman politik yang dilakukan bukan oleh negara, tapi para follower buta negara itu sendiri. Dan ini bahaya, karena kita nggak mau menanti mendapatkan pemimpin yang perilakunya sangat feodalistik. Kita tidak mau punya pemimpin kayak begitu. Saya sadar sekali waktu kemarin itu ketika saya dibully dan dihajar sejagat raya itu, waduh, yang hajar saya itu kan para pendukung Jokowi semua. Itu mayoritas pendukung Jokowi. Gitu. Bayangkan saking buta konstitusinya, saya dianggap teroris. Saya tidak punya latar belakang, seorang Kristen yang taat saya. Nah, iya, seperti itu fakta politik kita gitu loh, Bung. Nah, itu menjadi problem kita hari ini. Makanya saya nggak mau selalu menegasikan siapapun para kandidat. Misalnya kayak ada Mbak Puan. Mbak Puan adalah kader bangsa. Dia kader yang harus dihormati, kemudian dia juga punya hak untuk menyalonkan diri karena tidak ada keterwakilan perempuan. PDI berani menyalonkan Mbak Puan. Kedua, Mas Anies. Mas Anies biar bagaimanapun beliau juga punya hak secara konstitusi. Begitu juga Ridwan Kamil, begitu juga banyak kader-kader bangsa. Tapi yang saya mau nanti, kader bangsa itu bukan dari Pulau Jawa aja, harus ada dari NTT, Papua, dan sebagainya. Biar Indonesia ini benar-benar Indonesia, bukan Indonesia dalam arti yang cuma slogan doang. Saya Indonesia, saya NKRI, saya Pancasila. Prakteknya nol. Begitu pemahaman NKRI yang saya pahamin atau definisinya. Atau kalau tidak, saya Pancasila, tapi punya rasa kemanusiaan dan keadilan dalam menjaga persatuan. Jadi bukan slogan-slogan. Pancasila itu tidak bisa dipahami hanya sebagai wacana, tapi ada semacam praktek sosial atau praktek politik atau praktek ideologi. Nah, itulah pemahaman atau definisi ideologi yang saya pahamin. Bung Noel, kita sabar ya, sambil teman-teman sahabat media Indonesia, dari tadi saya menunggu sebenarnya di Bung Firman bergabung dengan kita, tetapi saya sudah coba approve, tapi kenapa nggak bisa ya? Atau Bung Firman menggunakan akun lain supaya saya diinfokan begitu? Halo, Bung Firman? Sayang sekali, sebentar ya. Sabar sebentar, Bung Noel.
M Firman. Tadi dia telepon saya tuh. Iya, makanya ini Dia tiba-tiba ngajarin saya tuh. malah Iya, dia ngajarin malah saya. beliau yang ini lagi, aduh. Coba saya telepon dia. Iya, iya, dia mungkin pakai akun lain kali Bang, sebentar. M Firman. Saya cari. Ya baik, sahabat media Indonesia, sambil kita nunggu sebentar. Ya, ya baik. Diskusi kita sangat disayangkan ya, karena ada sedikit kendala teman-teman. Tetapi ini Firman Tendrim. Oke, ya. Oke. Kita masih menunggu Bung Firman bergabung dengan kita, ke teman-teman sahabat media Indonesia. Tapi sambil kita menunggu Bung Firman bergabung dengan kita, boleh loh ya, artinya teman-teman sahabat media Indonesia yang mengikuti diskusi kita tadi, atau yang mungkin baru bergabung, jadi kita kita membicarakan persoalan atau tema terkait Pilpres 2024, tapi secara spesifik pada malam hari ini kita bicara mengenai dua tokoh nasional kita gitu. Ada Ibu Puan Maharani dan ada Pak Ganjar Pranowo, yang memang dua orang nama ini banyak dibicarakan begitu di dalam berbagai survei dalam konteks pemilu 2024. Bukan soal urusan nanti teman-teman mau dukung siapa, pasti saya yakin sekali teman-teman sahabat media Indonesia yang bergabung pada malam hari ini itu punya pilihan dan jagoannya masing-masing. No problem soal itu. Nanti kita akan beri juga ruang. Mau yang dukung si A, si B, si C itu nanti silakan, dan monggo kalau ada teman-teman punya komentar terkait politik, terkait Pilpres, atau terkait tokoh-tokoh tertentu, silakan. Iya, selamat malam Mas Don Kalmegom. Ya, wow. Ahmad Syadab. Ya, baik teman-teman semuanya. Selamat malam. Tadi kalau kita ikuti narasi dari yang disampaikan oleh Bung Noel, ya siap sebentar. Oke. Apakah ya, ini dengan Bang Firman mungkin? Ya betul. Selamat malam Thomas. Wah, aduh. Muka abang nggak kelihatan ini. Abang di mana? Ini tadi aku udah gabung pertama, tiba-tiba disconnect. Oke, coba sekarang, coba. Udah gabung. Belum, muka abang nggak kelihatan. Sudah aku lihat. Cuman ini cuman kelihatan meja makan. Abang lagi di restoran ini kelihatannya. Oh, tunggu. Gimana caranya mengembalikan itu? Gimana ya? Sayang, itu gimana itu? Coba sebentar. Kameranya buat kamera depan aja, Bang. Ya, itu lagi aku Coba. Ya. Iya. Good. Ini baru benar. Aduh. Lumayan ganteng kan? Oh, ganteng kali ini. Asli. Malam Thomas, malam Noel. Netizen, sahabat media Indonesia nunggu dari tadi, mana ini Bung Firman ini katanya kan. Saya coba cek dulu ya Bang ya, sebentar. Aku coba
approve Noel dulu sebentar. Nih kalau ada Noel seru juga kita ya kan? Sebentar, biar enak bertiga cakep nih diskusinya kan? Nah, kata Bang Siagian Henry, nah katanya kan berarti memang ini udah cocok ini kan? Ya. Sebentar, tinggal Bung Noel ini. Sebentar, wow dari Manado hadir. Selamat malam Manado. Selamat malam Mas Firman. Selamat malam orang Manado. Saya juga Ini Manado Mas Bung Emi Noel. soalnya. Iya, Bung Noel sebentar, Bung Noel. Aduh. Kenapa Bung Noel nggak bisa gabung lagi ya? Dia lagi nelpon aku tapi aku nggak angkat. Oke, sambil kita tunggu Bung Noel, sekarang giliran Bung Noel nih yang nggak bisa nih. Tapi Bung Firman, Oke. Ya. sayang sih, tadi kita udah banyak diskusi, tapi saya pikir juga mungkin nanti tadi Bung Firman udah gabung dengan kita di diskusi tadi sama Bung Noel. Kita bicara soal mencari pemimpin yang memang Indonesia ini buat ke depan. Kita Ya. memerlukan kepemimpinan yang memang kuat. Nah, saya hadir ini kan melihat ada Bung Noel tadi bicara tentang Pak Ganjar. Nah, saya melihat Pak Bang Firman ini kan bicara mewakili Ibu Puan Maharani begitu ya di diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum saya jauh ke situ, sebenarnya waktu membentuk relawan PMP ini, itu apa sebenarnya awalnya gitu Bang? Ini ngelihat karena ada ruang kosong saja kah sehingga mau diisi oleh teman-teman atau ada apa gitu kira-kira sampai Bung Firman dan tentunya teman-teman. kita sebagai kader bangsa itu kan tidak boleh bermain di ruang politik yang hampa. Yang pertama, yang kedua amanat konstitusi bahwa kita punya kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ya. Siap. Yang ketiga, tentunya kita melihat bahwa suksesi kepemimpinan nasional itu harus benar-benar menghadirkan tokoh yang kita anggap mampu melanjutkan kepemimpinan nasional yang berpijak pada kepentingan rakyat. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Mbak Puan? Kan gitu. Ya. Pertama, Mbak Puan itu satu-satunya calon presiden yang di dalam darahnya, ya, secara genealogi itu dia mewakili orang Sumatera, mewakili orang Jawa, dan mewakili orang Bali. Jadi darah keindonesiaannya itu nggak usah diragukan. Dia punya darah Minang, punya darah Palembang, punya darah darah Jawa Timur, kemudian punya darah Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam menentukan pilihan kepemimpinan nasional kita juga harus punya catatan baik bibit, bobot, dan bebet. Adakah orang yang meragukan bibit, bobot, dan bebetnya Mbak Puan? Kakeknya proklamator pendiri Republik. Oke? Ibunya itu mantan presiden sekaligus mantan wakil presiden. Ayahandanya adalah ketua MPR. Neneknya dari pihak ibu itu penjahit bendera merah putih. Ya. Dan juga ibu negara pertama. Jadi secara genealogi, secara nasab istilahnya Islam itu nggak ada yang diragukan dari seorang Puan Maharani. Oke? Yang ketiga, bicara pendidikan politik yang dia alami, apa kurang kakeknya katakanlah quote and quote dinistakan. Ya, Presiden Soekarno di akhir jabatannya itu ada saja yang ingin menjatuhkan dia dan terbukti jatuh. Di masa tapi ibunya gini, sebelum sorry Bung Firman. Kalau orang balikan gini, itu kan Bung Karno, itu kan Bu Mega, nggak gini. Betul. Itu kan Bu Mega, Betul. itu kan Pak Taufik Kemas. Betul. Itu kira-kira gimana tuh? Sekarang saya mau tanya ke Thomas, Anda mau nggak punya presiden anak pencoleng?
Anak pencoleng itu gimana tuh maksudnya itu? Ya banyak makna lah. Yang pasti kita ingin calon presiden yang di dalam darahnya keindonesiaannya tidak diragukan. Yang kedua, dia di dalam darahnya itu memang merupakan tokoh-tokoh bangsa. Kan gak ada yang meragukan di dalam dirinya Mbak Puan seperti itu. Darah kakeknya, darah dari kakek pihak ibu maupun kakek pihak bapak sama. Kemudian yang keempat, spektrum politik, ya, Mbak Puan itu dilahirkan dari keluarga besar Masyumi, ya, juga dilahirkan dari keluarga besar kaum nasionalis. Artinya antara Islam dan kemudian keislamannya, kemudian apalagi keindonesiaannya nggak perlu diragukan itu. Yang ketiga, baik, menarik. Ini menarik. Ini sih menarik karena ini baru saya dengar juga gitu ya. Ada argumentasi genealogis yang coba dibangun biar masyarakat juga tahu sebetulnya. Ini kan mungkin memang artinya terkomunikasikan dengan baik siapa sebenarnya sosok Ibu Puan Maharani ini. Kan itu tidak banyak yang juga mungkin terkomunikasikan, itu Bung Karno, putrinya Megawati, anaknya TK dan segala macam. Iya. Tapi soal genealogi politik dan segala macam yang tadi Bung Firman saya mau sambungkan lagi. Yang kelima, adakah orang yang meragukan bahwa Mbak Puan itu satu-satunya kontestan Pileg dengan suara terbanyak pada pemilihan umum yang kedua yang diikutinya? Capaian suaranya itu 420.000, tertinggi dalam sejarah pemilihan legislatif di Indonesia. Itulah yang kemudian menghantarkan Mbak Puan sebagai ketua DPR, bukan karena partainya loh, gitu loh. Jadi gini, kalau Anda bertanya capaian politiknya, ya seperti itu. Betul. Ini menarik nih. Ini sahabat media Indonesia yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini ya. Jadi kita sedang coba mengupas lah. Ini bagaimanapun Bung Firman ini menjadi orang yang terdepan juga bicara tentang bagaimana seorang Puan Maharani yang memang layak untuk maju di dalam kontestasi Pilpres. Sangat layak. Nah, paling layak. Problem kita dan mungkin pertanyaan masyarakat hari ini, Bung Firman. Masalah bangsa Indonesia ini begitu kompleks, sangat luar biasa. Tantangan bangsa kita, apalagi bicara 2024. Pak Jokowi misalnya di dalam periode ini sudah meletakkan fondasi sedemikian rupa dan memang penerusnya pun nanti kira-kira akan membawa bangsa ini jauh lebih maju lagi. Apa garansi yang bisa diberikan oleh seorang Ibu Puan Maharani untuk membawa bangsa ini bisa lebih maju lagi dan lebih besar lagi? Seperti pertanyaan Ibat inilah kira-kira. Apa gagasan besar yang ingin dia sampaikan? Kita itu tidak perlu gagasan besar sebenarnya. Karena gagasan-gagasan itu sudah disampaikan oleh kakeknya. Gagasan-gagasan besarnya sudah disampaikan oleh kakeknya. Dan keenam, Mbak Puan itu punya kemampuan di diplomasi internasional. Pertama dalam presidensi IPU kemarin. Dan presidensi IPU waktu di Italia. Artinya, dia punya bekal sebagai legislator. Dia kemudian nanti kita calonkan sebagai presiden, lengkap yang dia punya. Dia punya pengalaman untuk membuat undang-undang, ya. Dia punya pengalaman untuk mengkritisi anggaran dan dia tahu gitu loh. Dia pernah jadi ketua fraksi, sekarang ketua DPP. Jadi apa yang diragukan oleh seorang Puan kepada seorang Puan? Nggak ada. Yang ketujuh, ya. Kalau saja, mohon maaf nih, dengan segala hormat saya kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi saja sebagai tukang kayu yang jadi gubernur, jadi presiden, apalagi ini anak presiden, anak wakil presiden, anak ketua MPR, ketua DPR, masa masih diragukan kemampuannya untuk membenahi bangsa? Kan tidak ada celah untuk itu. Sering gini, masyarakat ini kan sering begini, Bung Firman. Artinya gini, saya tidak ada tendensi apapun juga, tapi coba mewakili masyarakat gitu, Bung Firman. Boleh. Ya, dengan yang tadi Bung Firman sampaikan, beliau suara terbanyak, dengan gagasan dan segala macam, masyarakat kan lagi lihat begini. Ya, karena dia
anaknya ketua umum partai, dia Oh, iya. anaknya Ibu Mega. Jadi dalam Iya. arti tertentu, privilege politik itu pantas memang dia dapatkan. Kira-kira Oh begitu tidak, ya? belum, tidak. Dia Gimana tidak kira-kira? dapatkan privilege. Itu bagaimana kira-kira? Wah, enggak ada privilege untuk Mbak Puan. Dia bertarung loh di dapil yang bukan tempat kelahirannya dia. Oke. Iya kan? Mbak Puan itu bertarung di dapil Jawa Tengah 5. Ya, bukan wilayah dan bukan tempat kelahirannya dia. Dan luar biasanya di tempat yang dia tidak dibesarkan, di tempat di mana dia tidak lahir di situ. Capaian suaranya 420.000 suara. Ya kan? Apa yang kurang dari situ? Kalau saya mau membandingkan dengan anak Soekarno yang lain, mohon maaf ya, dengan segala hormat saya, ya, Mas Guru di Jawa Timur tidak sebesar itu. Anak Bung Karno, Mbak Putih, cucunya Bung Karno juga, tapi tidak sebesar itu. Jadi Mbak Puan itu tidak punya privilege, dia bertarung. Nah ini Ya, dan menarik dia nih. tetap, dan dia tetap turun ke dapilnya. Persoalannya, Mbak Puan itu bukan tipe pemimpin pansos, tidak tidak tipe pemimpin yang apa ya, yang masuk gorong-gorong gitu loh. Jadi Iya, yang sono Pak Firman bilang pansos nih ceritanya, yang sono iya, pansos yang sono enggak, Iya, gitu ya? karena memang Jadi memang Pak Firman pada mau bilang realitanya kayak model-model Pak Ganjar gitu-gitu, itu modal pansos aja sebenarnya gitu ya? oh iya, iya jujur ya, saya bicara jujur nih, ya. Pada saat pileg kita boleh lihat ini sejarah, saya tidak berbohong. Sejarahnya, mohon maaf dengan segala hormat saya kepada Pak Ganjar, Pak Ganjar tidak terpilih, dia PAW. PAW dari ya, Pak Yakob Tobing. Artinya kontestasi tersebut dia gagal dalam tapi dia pilgub. gubernur, tapi dia udah gubernur 2 periode tuh Mas, gimana tuh? Oh iya, dia gubernur dia periode, saya nggak sangkal itu. Tidak. Tapi lihat dong penghasilan suaranya berapa. Hampir kalah loh. Hampir kalah. Dari sekian banyak yang disumbangkan oleh Mbak Puan, suaranya Mbak Puan juga ikut menghantarkan Ganjar loh sebagai gubernur. Gini Bung Firman dan sahabat media Indonesia, kita sebuah diskusi, tidak untuk menang-menangan juga untuk saudara, tapi gini, saya termasuk orang yang penasaran sebenarnya Bung Firman. Penasaran saya itu begini. Iya. Saya baru bertemu dengan seorang pemimpin dan ketua DPR dan politisi setenang dan sepercaya diri seperti seorang Ibu Puan Maharani. Jadi buat saya, ini kesannya, setelah mungkin masyarakat ini banyak kalau Pak Bang Firman mengatakan soal pansos, heboh di media sosial, kemana-mana diliput, pokoknya heboh lah begitu ya di media sosialnya. Orang ini termasuk orang yang hemat bicara begitu. Hemat bicara, tetapi kelihatan ketika beliau memimpin sebuah organisasi, kalau kita memimpin DPR, ya sesolid inilah DPR RI di bawah kepemimpinan seorang Puan Maharani. Dan saya justru penasaran, ingin tahu sebenarnya gaya kepemimpinan apa sih sebenarnya yang mau dibawa oleh seorang Puan Maharani ini gitu. Kan gitu kira-kira. Ya tentunya dia, karena dia punya darah Soekarno, dia punya darah Mega, dia punya darahnya Taufik. Siapa yang nggak kenal ayahandanya adalah seorang solidarity maker, ya kan? Menghimpun orang-orang yang berseberangan menjadi mencair. Itu ada dalam dirinya Mbak Puan. Dia itu solidarity maker. Tapi yang paling penting untuk dicatat oleh teman-teman media Indonesia yang live bareng-bareng kita ini, kita pernah nggak punya ketua parlemen perempuan selama ini. Kita tidak pernah punya. Tapi begitu Mbak Puan jadi ketua parlemen, kita ada nggak keraguan? Toh ternyata tidak bisa dia memimpin parlemen.
itu kan sebuah catatan, sebuah effort, sebuah achieve. Ya kan? Kalau dia saja bisa memimpin orang-orang yang punya suara, yang di DPR MPR itu orang-orang yang punya suara dan punya konstituen. Bukan cuma presiden yang punya konstituen. Tapi orang-orang yang di DPR itu adalah semua orang yang duduk di situ berdasarkan konstituen mereka masing-masing. Dan Mbak Puan berhasil memimpin itu semua. Jadi apa yang membuat kita ragu? Nah, sekarang gini, dari sisi masyarakat ini saya coba mewakili aspirasi dari mungkin kebanyakan masyarakat juga gitu. Masyarakat kan cenderung begini. Satu, kita bicara soal tadi bobot bebet, prestasi, kapasitas dan segala macam itu mungkin tadi Bang Firman sudah coba sampaikan. Ada aspek lain yang selama ini orang melihatnya begini. Sebenarnya seberapa dekat sih Ibu Puan dengan masyarakat itu kira-kira? Kalau ditanya itu tentunya bukan saya mau dengan capaian yang tadi 420 di dapil tertentu, itu kan menunjukkan bahwa dia dekat, dia humble dengan masyarakat. Persoalannya tugas dia hari ini tidak memungkinkan dia untuk terlalu sering istilahnya belusukan. Karena dia legislator. Tugas dia itu bukan di jalanan. Legislator itu tugasnya di gedung. Dia bisa. Cukup Pak Gubernur aja yang diri kemana-mana gitu ya? Iya, nggak bisa dia. Mana ada orang mendrafting konstitusi, membuat undang-undang, nongkrongnya di pasar-pasar. Itulah yang saya bilang, Mbak Puan ini bukan tipe pemimpin pansos. Naik sepeda jatuh, rame. Kalau Mbak Puan nih tiba-tiba di medsos, naik sepeda lah ya, tiba-tiba jatuh. Pansos kan? Tapi Mbak Puan nggak seperti itu. Baik. Gitu loh. Sekarang bekerja, gini, dia bekerja. Baik. Kita masuk sedikit ke itu tadi kita bicara soal seorang kualitas seorang Puan Maharani. Dan saya pikir juga publik harus mengapresiasi itu ya. Tidak perlu menjadi di Ketua DPR RI. Waktu beliau menjadi Menko, saya pikir juga publik harus memberi apresiasi bagaimana dia sebagai seorang Menteri Koordinator waktu itu mampu mengorkestrasi kebijakan dan program-program di 8 kementerian yang dikoordinatori oleh beliau gitu. Jadi saya rasa publik juga tidak perlu bisa menutup mata dengan capaian-capaian ini dari seorang Puan Maharani, dan saat ini beliau dipercaya sebagai Ketua DPR RI, tentu juga memberi kesan dan warna tertentu sebagai seorang perempuan. Akhirnya beliau mampu untuk bisa mengorkestrasi semua kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR RI, termasuk untuk memastikan program pemerintah Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin ini berjalan dengan baik begitu. Nah, pertanyaan lain kan sekarang ini yang menjadi ramai gitu. Di antara Ganjar atau Puan Maharani. Kalau kita bicara soal tiket, tentu Puan Maharani merasa bahwa saya yang seolah-olah ya saat ini saya yang punya tiket yang pasti untuk bisa maju sebagai calon presiden. Tetapi masyarakat mengatakannya begini kira-kira Bung Firman. Termasuk yang tercermin dari berbagai survei. Mayoritas pemilih PDIP itu cenderung memilih Ganjar daripada memilih Bu Puan. Bagaimana kira-kira teman-teman di relawan membaca atau merespon ini? Itu klaim aja itu. Klaim ya? Iya, klaim. Kalau mau bicara kader simpatisan PDI Perjuangan, ya, itu lihat pada kerja-kerja DPC yang ada. Karena pada akhirnya DPC itu yang menentukan suara untuk meminta Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan tiket kepada siapa, ya kan? Nah, kalau berangkatnya dari situ, kita menganggap bahwa sampai hari ini Ganjar dan Mbak Puan adalah kader-kader terbaiknya PDI Perjuangan. Oke? Kita di situ dulu. Ganjar maupun Mbak Puan adalah kader-kader terbaiknya PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi, ada tapinya kan, bahwa mekanisme dan prosedur partai ditempuh. Oke? Nah, kalau kemudian itu ditempuh dan akhirnya
Nah, akhirnya Ibu Mega kemudian mengatakan tiket yang akan saya berikan nanti kepada Puan Maharani. Bukan karena dia anak, tapi karena dia merupakan kader yang paling tinggi capaiannya hari ini. Kalau bicara kader PDI Perjuangan, yang jadi gubernur bukan cuma Ganjar. Oke. Tapi kader PDIP yang jadi ketua DPR cuma Mbak Puan. Oke. Ya kan? Jadi kita harus melihatnya di situ. Harus melihat bahwa ukuran kader terbaik itu apa. Baik. Nah, Jadi kalau sudah kita melihat jadi kalau sudah melihat ukuran kader terbaiknya apa, kami ini relawan hanya mengaspirasikan apa yang dirasakan oleh rakyat juga. Jadi kalau bicara soal Ganjar itu suara harus bawa PDI Perjuangan, di saya juga sebagai ketua umum sekretariat nasional Puan Maharani Presiden, ya PMP itu banyak loh artinya. Puan Maharani Presiden, ya. Puan Maharani peduli. Nah, pewarta mendukung Puan, petani memilih Puan, perempuan mendukung perempuan. Itulah capaian terbesar. Mbak Puan itu tahun ini membukukan capaian terbesarnya sebagai legislator dengan disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Betul, sepakat. Ya, dan ini menjadi berita baik oleh kalangan perempuan di seluruh Indonesia. Apalagi yang harus dibuktikan oleh Mbak Puan. Nah, sekarang gini Bung Firman, ini kita agak berbagi waktu ya. Nanti saya coba akan undang. Kelihatannya tadinya mau gabung bertiga, tetapi agak ada problem gitu. Nanti saya akan coba bergabung juga dengan Bung Noel setelah ini. Untuk satu-satu setelah selesai sesi dengan ini. Secara singkat saja, Bu. Ini kan sesi kita hampir berakhir. Kalau kita boleh tanya, sebenarnya Bu Puan ini bukan pertanyaan soal siap nggak siap. Di mata relawan, yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang seorang Puan Maharani yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat apa kira-kira? Dengan berbagai citra, image, mohon maaf ya, ini karena selama ini Ibu Puan kan dianggap apa sih sebenarnya prestasinya? Beliau dekat nggak dengan masyarakat? Macam-macam pertanyaan yang selama ini muncul begitu. Dan bicara survei suka tidak suka, ya fakta mengatakan seperti itu. Bagaimana kira-kira? Saya juga pengen mengatakan begini kepada masyarakat ya, bahwa tidak semua pansos, tidak semua orang yang ngetop di dunia media sosial itu dikehendaki menjadi pemimpin. Mohon maaf dengan segala hormat saya, Nikita Mirzani followernya banyak loh. Pertanyaannya, cocok nggak untuk jadi presiden? Kan belum tentu. Ada orang yang tidak ngetop, ya, sering dibully. Dulu juga kita tidak tahu siapa Jokowi, ya kan? Tapi dia menjadi media darling dan kemudian mempengaruhi konstituen, mempengaruhi kontestasi. Sekarang itu citra baiknya Mbak Puan bukan cuma harus saya yang menceritakan, termasuk Thomas juga. Jadi kalau mau berpihak pada kejujuran, bukan kepada tampang, bukan pada pansos tadi lah. Jatuh dari sepeda, diberitain gitu kan, seolah-olah menderita gitu. Jadi kerja-kerja baik orang itu harus kita apresiasi. Itu kan karya terbesar seorang Mbak Puan sebagai ketua legislator Indonesia, melahirkan tindak pidana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Artinya apa? Kaum ibu, kaum perempuan, kaum anak perempuan di Indonesia ini mendapatkan perlindungan hukum. Tidak ada lagi yang bisa semena-mena. Itu prestasi salah satu prestasinya. Kedua, di mata internasional, Mbak Puan itu adalah satu-satunya perempuan yang masuk Museum Rekor Indonesia sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua presidensi IPU. Ini kan luar biasa, tidak dilihat sebagai prestasi, yang dilihat cuman yang hal-hal teknis, mic dimatiin. Jangan gitu. Mic dimatiin itu kan persoalan teknis, karena ada orang udah usai rapatnya mau sosokan interupsi.
Dan lagi-lagi partai yang itu lagi yang selalu membelejeti Mbak Puan, kayaknya dendam sama Mike itu partai itu. Jadi Oke, baik. makanya gitu, saya tidak bisa juga menjadi menjadi orang yang membela Mbak Puan tanpa logika, tanpa objektivitas, tapi bahwa saya mendukung orang yang layak pasti. Saya mendukung orang yang punya kapabilitas, ya kan? Semuanya dia miliki, darah politik, gini deh, ada nggak sih anak calon pemimpin di Republik ini yang bertubi-tubi menghadapi penzoliman? Kakeknya dulu dizolimin, ibunya sebelum jadi ketua PDI dizolimi, jadi ketua DPP PDI Perjuangan. Jadi Mbak Puan ini pengalaman punya, penderitaan punya, melihat bagaimana derita keluarga, bagaimana lihat dulu kader-kader PDI sebelum menjadi PDI Perjuangan nginep di rumahnya di Kebagusan. Dilihat itu. Adakah partai yang punya kedekatan dengan akar rumput seperti yang Mbak Puan rasakan? Dan itu di usia muda dia loh. Gitu ini loh. memang bagus. Jadi Bung Firman coba mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin memang selama ini tidak diketahui. Tidak dikomunikasikan secara banyak oleh masyarakat. Oke, sayang sekali ya Bung Firman, kita dibatasi oleh waktu, diskusinya menarik. Profisiat juga ya untuk teman-teman relawan yang coba membantu dan meyakinkan masyarakat, mumpung juga memang momentum politik yang sedang bergulir ini. Semoga saja memang betul-betul apa yang dilakukan teman-teman relawan mampu Mbak Puan Maharani, saya pikir kita dukung sebagai seorang kader terbaik bangsa hari ini, dipercaya sebagai ketua DPR RI, pasti juga punya kesempatan yang sama dan punya gagasan besar untuk bisa memimpin bangsa ini ke depan. Ya baik, terima kasih banyak ya Bung Firman. Ya, yang pasti dia kan punya pengalaman eksekutif, dia punya pengalaman legislatif. Siap. Terima kasih banyak Bung Firman. Sampai ketemu lagi di diskusi kita berikutnya. Ya, siap. Baik. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa. Malam. Oke. Siap. Sudah boleh keluar Bung Firman, nggak apa-apa. Oke, sayang sekali ya teman-teman. Sebentar, apakah Bung Noel masih bisa bergabung sebagai untuk bisa memberikan statement akhir begitu? Iya, baik. Sahabat Media Indonesia, teman-teman terima kasih. Wow, 42 sahabat Media Indonesia. Ini sayang sekali. Tadi kita rencana mau panel memang sebenarnya teman-teman. Tapi karena ada kendala teknis, ketika satu akhirnya juga nggak bisa bergabung begitu. Sayang sekali. Nanti mungkin kali berikut kita coba persiapkan sesuatu yang memang ini biar diskusinya jadi menarik. Dan yang pasti tadi kita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Noel sebagai Ketua Seknas Ganjar Pranowo Mania, dan ada Bung Firman Masengi tadi terakhir sebagai relawan dari Bu Puan Maharani. Dua tokoh ini yang sama-sama kader terbaik bangsa, saya pikir juga berhak, punya hak politik yang sama, dan tinggal bagaimana mereka bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dan teman-teman, sahabat Media Indonesia, terima kasih atas kesabarannya. Komentar banyak sekali, saya tidak bisa satu persatu, tidak bisa baca satu persatu, tapi saya yakin diskusi kita pada malam hari ini memberikan sedikit banyak pemahaman untuk kita semua, dan dalam rangka konteks menyambut tahun politik Pilpres 2024, publik berhak tahu siapa saja yang akan maju di dalam kontestasi. Masih sangat panjang, pencalonan masih sangat cair, siapa-siapa yang akan maju tentu juga akan sangat bergantung pada keputusan partai politik pada waktunya nanti. Ya baik teman-teman, sahabat Media Indonesia,
tanpa mengurangi rasa hormat saya pada kalian semua, saya izin pamit, undur diri, sampai ketemu lagi di dalam diskusi kita The Journalist on Duty edisi selanjutnya. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Bat. Dirutinkan diskusinya. Oke, siap. Kita akan hadir lebih rutin lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua.